Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini kita akan kembali membahas data apa saja yang sudah kita dapatkan dimulai dari hari Senin hingga hari Kamis ini ya. Kita langsung bahas di dalam kalender ekonomi. Di hari Senin kita mendapatkan data retail sales dari Eropa. Di sini angka retail sales month over month masih menunjukkan adanya peningkatan dari nilai sebelumnya dari 0,2 dari 0% menjadi 0,2 dan juga retail sales year over year di sini menunjukkan adanya peningkatan. Ini memberikan penegas Eropa data retail sales masih menunjukkan adanya peningkatan. Namun dalam sisi speech, beberapa speech yang kita dapatkan, mereka masih tetap yakin untuk melakukan pemangkasan suku bunga di bulan Oktober ini ya. Dan ini memberikan penurunan ya terhadap euro. Namun yang perlu kita lihat karena euro sudah diekspektasikan akan melakukan cut di bulan Oktober, maka kita harus cari pair lain ya, misal seperti Jepang Yen, GBP, Aussie, USD, bagaimana reaksi atau perkembangan fundamental di pada currency tersebut ya, karena Eropa bergerak netral ya. Dan juga di hari Selasa kita mendapatkan speech dari Bowman dan Kaskari dan juga Bostik yang dimana pernyataan-pernyataan yang mereka lakukan atau mereka komentarkan cenderung dovish ya. Mereka akan melihat data-data yang ada. Namun jika nilai inflasi menunjukkan adanya penurunan, maka mereka siap untuk melakukan cut sebesar 50 basis point ya. Dan juga akan melakukan cut 25-25 atau 50-50 ya. Jadi semakin besar ke depannya atau semakin agresif mereka melakukan cut meeting by meeting, maka maka dolar akan bergerak bearish ya. Jadi bukan seberapa besarnya lagi, namun bagaimana ke depannya? Apakah em, di tahun 2025 nanti mereka tetap melakukan cut? Apakah tidak ya? Jika semakin banyak dia melakukan cut, maka dolar akan bergerak bearish. Dan juga di hari yang sama di hari Selasa kemarin kita mendapatkan LBA meeting minutes yang dimana pernyataannya cukup hawkish ya, yang dimana mereka mengatakan bahwa mereka masih tetap menahan suku bunga dikarenakan nilai nilai inflasinya masih tetap tinggi dan juga nilai GDP-nya masih di luar dari angka negatif ya. Ini memberikan penegas bahwa Australia mungkin masih akan bergerak bullish untuk ke depannya. Dan juga di hari Rabu kita mendapatkan speech dari Jefferson dan juga data-data yang ada itu tidak cukup banyak ya, khususnya di hari Rabu kemarin dan juga kita mendapatkan FOMC minutes yang dimana pernyataannya masih sama. Tidak terlalu banyak perubahan ya berdasarkan minutes yang diberikan oleh yang diberikan ya. Mereka melihat nilai PCI-nya sudah mulai menurun dan juga nilai inflasinya sudah berada dalam kisaran targetnya. Namun beberapa bank sentral lainnya masih ada yang sepakat akan melakukan cut 25 dan juga ada yang sepakat akan melakukan cut di meeting berikutnya adalah 50 basis point ya. Jadi masih uncertainty dan pasar masih menunggu data-data yang ada ya. Jadi data yang paling cepat itu ada pada hari ini, yaitu data inflasi yang akan menjadi penegas sentimen untuk dolar ke depannya. Ya, jika nilai inflasi masih menunjukkan adanya peningkatan, maka dolar akan mengalami peningkatan. Namun jika nilai inflasi menurun, maka dolar akan mengalami pelemahan. Dan ini akan memberikan ekspektasi terhadap pasar bahwa pemangkasan suku bunga di bulan November harus segera dilakukan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi kalender ekonomi dan juga di hari Jumat akan ada data GDP dari pound sterling. Di sini apabila nilai GDP-nya masih mengalami peningkatan, maka pound sterling akan mengalami penguatan relatif terhadap pasangan mata uang lainnya. Ya, jadi dan juga dikonfirmasi di hari Jumat akan ada PPI, Core PPI, dan Michigan Consumer Sentiment ya. Jadi fokus pasar akan melihat data inflasi setelah minutes dari Amerika yang menunjukkan uncertainty ya, banyak anggota yang mengatakan 25 dan di sisi lain ada yang mengatakan 50 basis point. Namun apapun keputusannya selama ke depannya The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga berlanjut, maka dolar akan cenderung mengalami perlemahan. Namun per saat hari ini dolar masih menunjukkan adanya signifikan ya. Dikarenakan uncertainty ya sepanjang hari Senin sampai hari Kamis itu tidak banyak data, lebih banyak speech, banyak minutes yang masih sama, maka
dolar masih mengalami peningkatan. Namun ketika ada sebuah tuh penegas atau data konfirmasi yang menunjukkan hal serupa atau yang mendukung katalis akan rate cut, maka dolar akan mengalami pelemahan. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi headline, di sini Fed Kugler ya mengatakan bahwa if inflation continues to drop, maka mereka setuju, dia setuju akan melakukan rate cut. Ya. Jadi pernyataan yang cukup dovish. Kemudian Bostic mengatakan bahwa ekonomi is close to Fed target moving closer. Ya, jadi ekonomi saat ini sudah mencapai titik titik terendah atau sudah mencapai titik targetnya, yang dimana nilai inflasi sudah mencapai targetnya, PCE sudah mencapai targetnya di angka 2%. Namun di sini dia mengatakan bahwa inflasi rate is still quite di atas 2%. Ya, jadi masih cenderung netral kalau kita lihat di sini. Jadi pernyataannya cukup dovish netral kalau saya lihat, dan karena ada pernyataan yang sudah mulai mendekati, ya, mendekat moving closer to target ekonominya. Dan juga Fed Collins mengatakan bahwa prediksi 50 basis point cut into year end. Ya, jadi ada proyeksi dari dari Collins menyatakan bahwa akan ada 50 basis point sepanjang akhir tahun, yang dimana artinya akhir tahun itu berarti ada 2 kali meeting lagi. Jadi proyeksi dari Collins, Fed harus memangkas suku bunga 25-25 ya. Dan pertanyaannya sekarang adalah bagaimana untuk tahun ke depannya ya. Apakah di meeting atau di tahun 2025 pemangkasan suku bunga ini masih terus terjadi? Jika kedepannya masih terus terjadi, maka dolar akan mengalami pelemahan yang cukup signifikan ya. Dan juga di sini FOMC Minutes yang mengatakan bahwa substantial majority back at 50 basis point rate cut, namun beberapa hal lainnya masih menegaskan adanya 25 basis point cut ya. Jadi pernyataan ini cukup netral dovish ya. Ada uncertainty, ada yang 25 dan ada 50 ya. Dan teman-teman bisa baca di sini minutes-nya, bisa menggunakan bahasa Indonesia juga. Teman-teman bisa melihat bagaimana kondisi nilai inflasinya, dan juga bagaimana dia memberikan kondisi-kondisi S&P, dan juga prospek-prospek ke depannya seperti apa ya. Di sini PDB, nilai GDP-nya seperti apa ya. Di sini ya, di sini mencatat inflasi masih agak tinggi, bla 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 bla, masih masih tetap tinggi, dan 25 basis point akan menjadi target pertemuannya. Namun dari sini mayoritas peserta mendukung penurunan second suku bunga 50 basis point ya. Teman-teman bisa baca karena apa ya, teman-teman bisa pelajari di sini gitu ya. Jadi kurang lebih sama ya di sini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi em, secara keseluruhan dolar masih bergerak bullish per saat ini ya, setelah speech atau setelah FOMC minutes ini rilis ya. Kalau kita lihat dari sisi teknikal ya. Di sini teman-teman bisa lihat harga masih bergerak bullish sekali. Namun jika nilai konfirmasi yang paling dekat saat ini adalah nilai inflasi ya. Jika nilai inflasi menunjukkan adanya penurunan dari semuanya ya, dari month over month maupun year over year, mungkin dolar akan reject kembali atau drop kembali. Namun jika masih adanya penguatan ya, mungkin saja harga akan kembali menguat sampai targetnya itu di 103,543 ya. Paling dekatnya di situ. Oke, dan kalau kita lihat dari sisi Nasdaq, posisi kita saat ini Nasdaq sudah running hampir 400 pips. Jadi buat teman-teman yang mau cut atau mau parsial, silahkan. Tapi kalau saya, selama dia masih belum membentuk sebuah higher low, maka saya tidak akan memindahkan target stop, tidak akan memindahkan stop loss saya ya. Jadi saya masih tetap untuk um, meletakkan stop lossnya tidak dirubah ya. Namun jika harganya retrace, kemudian dia buat higher high kembali, maka saya akan memindahkan stop loss saya di area higher low terakhir ya. Jadi selama dia masih membuat impuls seperti ini, maka ini masih valid adalah sebuah uptrend di time frame yang lebih rendah sekalipun ya. Jadi teman-teman bisa lihat di H4, bisa lihat di H1 ya. Teman-teman bisa lihat eh, reaksi-reaksi kecilnya itu sebenarnya sudah membuat higher higher high, higher low, higher high,
higher low, higher high, higher low, higher high ya. Namun karena saya adalah seorang tipe yang melihat struktur itu dari perspektif daily, maka saya akan menunggu higher low dari time frame daily ya, karena itu akan menjadi konfirmasi saya mau apapun um, higher low yang ada di dalam candle ini akan semua tereliminasi sampai ada sebuah decision dia membuat higher low di time frame daily, kemudian dia ngebreak dari high sebelumnya, maka saya valid akan meletakkan stop loss-nya dinaikkan lebih tinggi lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk saat ini saya masih menunggu data inflasi. Jika nilai inflasi menurun, maka saham Amerika seperti Nasdaq akan mengalami penguatan. Dan juga kalau kita lihat dari XAUUSD ya, XAUUSD sempat meningkat, namun saat ini XAUUSD masih mengalami penurunan ya, rejects kembali, support yang ada di sini tertahan ke breakout. Um, jadi saya lebih wait and see terlebih dahulu. Kalau kita ukur dari risk and reward dari Ponster dari XAUUSD, jika teman-teman mau melakukan buy itu dari range terdekat itu cuma 1:2 gitu ya. Jadi sangat tidak baik lah ya, atau tidak bagus dari sisi risk and reward. Meskipun kalau kita lihat dari secara teknikal ini sangat bagus sekali ya. Higher high, higher low, dan respect ke area Fibonacci dan area resisten become support. Dan kalau kita ukur dari Fibonacci juga di area 0,618, namun dia masih belum membuat sebuah swing low ya. Tunggu dia buat reject, kemudian dia ngebreak, teman-teman mau melakukan buy di XAUUSD juga boleh. Tapi kalau untuk saya lebih baik wait and see terlebih dahulu ya. Dan juga di Aussie USD karena statement minutes dari RBA yang hawkish, kemudian um, US dolarnya juga masih, ya mungkin ke depannya sih memang masih sangat dovish ya dari pernyataan-pernyataan. Tinggal konfirmasi datanya aja yang belum kita dapatkan ya sampai hari ini. Tapi kalau kita lihat dari segi teknikal ini bagus kalau saya lihat ya. Namun dia belum membuat high swing low. Masalahnya itu ya. Dia masih mencari titik tumpunya di mana. Tapi kalau misalkan harganya sudah drop, kemudian dia membuat higher low atau membuat sebuah correction ya, atau dia membuat sideways yang sudah sangat panjang, kemudian dia ngebreak, baru di situ kita akan melakukan pembelian ya. Seperti contohnya itu ada di sini ya. Di sini sudah banyak em, ya, di sini sudah banyak area resisten dan support. Sudah ada area resisten dan support, maka saya melakukan buy. Tapi kalau untuk sekarang karena masih ada satu candle yang bergerak bullish seperti ini, saya lebih baik wait and see terlebih dahulu. Oke, kita lanjut dari New Zealand USD. Saat ini New Zealand USD juga masih sama, nge-breakout area support di sini pasca dari interest rate. Pasca interest rate, New Zealand memangkas 50 basis point dan pernyataannya cukup dovish ya kalau kita lihat. Namun semuanya masih kembali lagi terhadap resiko kondisi global ya, seperti konflik Middle East dan juga bagaimana untuk proyeksi dari sisi US dolarnya. Kemudian Euro USD masih bergerak bearish ya pasca data retail sales dan speech dari Bank Sentral Eropa. Namun kalau kita lihat dari sisi teknikal juga sudah breakout dan retest. Namun kalau kita lihat dari sisi range ini sangat kecil sekali gitu ya, hanya 56 pips. Jadi biarkan aja dia drop dulu, kita cari konfirmasi tambahan lainnya. Oke, jadi kalau saya lihat dari sisi US dolarnya berkaitan dengan USD, range-nya itu sangat tipis ya. Kalau kita lihat dari perspektif daily, range dari satu area ke area selanjutnya itu sangat tipis. Gitu. Jadi saya sangat ragu untuk memberikan rekomendasi ya. Itu dari segi teknikal. Dan yang kedua, kita masih belum tahu why-nya ya. Kita mencari why-nya apa yang menjadi konfirmasi kita terhadap pembelian atau terhadap sell
terhadap penjualan dari US dollar maupun terhadap pembelian dari US dollar ya. Itu masih belum jelas. Baik dari sisi statement ataupun dari sisi data, data terakhir kita baru saja mendapatkan data non-farm payroll, itu pun non-farm payrollnya meningkat gitu. Sementara dari segi speech sudah menyatakan dovish, namun dari segi minutes masih ada yang merasakan 25 dan 50, namun reaksinya masih bullish gitu. Jadi uncertainty masih ada gitu ya. Jadi jangan terlalu FOMO. Kalaupun teman-teman FOMO, ya pergunakan lot yang kecil gitu ya. Jadi satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita pada saat FOMO ataupun pada saat uncertainty seperti ini dan teman-teman ingin memaksakan trading, maka satu-satunya cara adalah kecilin resikonya. Oke. Dan juga USD CAD masih bergerak bullish. Kemudian yang paling menarik itu GBP Swiss franc ya teman-teman. Saya mencoba untuk melakukan buy. Yang pertama dari segi teknikal juga bagus. Di sini ada flag pattern, impulse 1 banding 1. Namun katalisnya masih belum ada gitu. Secara teknikal ada gitu. Kita masih punya rasa gitu. Oh ini teknikalnya oke. Tapi kalau kita balik lagi ke fundamental view, masih belum jelas ya sampai saat ini. Kalau yang saya baca. Tapi kalau teman-teman mau melakukan pembelian terhadap pound sterling Swiss franc, kecilin risknya. Ya, karena harga akan bergerak whipsaw. Rejection-rejectionnya itu banyak sekali. Jadi saya menginginkan kalau teman-teman mau melakukan pembelian, kecilkan resikonya dan ya sampai ada katalis yang memberikan keyakinan kepada kita bahwa dolar akan kembali mengalami pelemahan. Nah, itu saja yang bisa saya share ya. Jadi terakhir dari CMF Rasul saya lupa di sini ya. Sampai hari ini pasar masih memproyeksikan bahwa The Fed akan memangkas 25 basis point di bulan November sebesar 84% ya. Di sini 475 ke 450. Jika dikurangkan maka hasilnya 25 basis point ya. Dan 15% memilih untuk The Fed ke depannya tidak akan menurunkan suku bunga gitu ya. Jadi ya we will see ya berdasarkan data yang ada. Dan kalau kita lihat dari sisi probabilitas dari meeting ke meeting di sini di tanggal 11 nanti di bulan 11 nanti 25 basis point udah tinggi 84%. Namun di bulan Desember juga akan shifting kembali pangkas lagi dan di tanggal 1 di bulan 1 pangkas lagi gitu ya. Dan di bulan 3 tahun 2025 pangkas lagi, kemudian di bulan kelima mereka hold, kemudian pangkas pangkas apa? Pangkas hold 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 gitu ya. Jadi ya kita tinggal we will see aja ya. Kita akan lihat meeting di bulan November nanti berdasarkan data-data yang ada. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share. Nanti kita akan update nilai inflasi malam hari ini. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih, happy trading and safe trading.